Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melia Fitriani dengan NIM C1F018020 Prodi Ekonomi Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi akad ijarah. Yang pertama, pengertian akad ijarah. Menurut etimologi, ijarah adalah menjual manfaat. Demikian pula artinya menurut terminologi, artinya syarat. Ada yang menerjemahkan ijarah sebagai jual beli jasa atau upah mengupah, yakni mengambil manfaat tenaga manusia. Ada pula yang menerjemahkannya sewa menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang yang menurut penulis keduanya benar. Kemudian ijarah akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu ijarah atas jasa dan ijarah atas benda. Jumhur ulama fikih berpendapat bahwa ijarah adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya, bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain. Sebab semua itu bukan manfaat tetapi benda. Kemudian jenis akad ijarah. Jenis akad ijarah yang ada dua. Yang pertama itu ijarah ala al-manfi, yaitu ijarah yang objek akadnya adalah manfaat atau benda, seperti menyewa mobil atau kendaraan, menyewakan rumah, dan lain-lain. Yang perlu diperintahkan adalah tidak boleh menjadikan objek sebagai tempat yang manfaatnya dilarang oleh syarak. Yang kedua, ijarah ala al-amal ijarah, yaitu ijarah yang objek akadnya adalah jasa atau pekerjaan. Contohnya, penjahit atau jasa insinyur dalam pembangunan dan lain-lain. Dan tentunya manfaat yang diberikan tidak keluar atau dilarang oleh syara. Akad ijarah ini terkait erat dengan masalah upah mengupah. Ajir dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ajir khas atau pekerjaan khusus dan ajir mustarak. Ajir khas pekerja, yaitu pekerja atau buruh yang melakukan suatu pekerjaan secara individual dalam waktu yang telah ditentukan. Contohnya seperti pembantu rumah tangga, menyusui anak seperti zaman Rasulullah SAW. Kemudian ajir mustarak itu orang yang bekerja dengan profesinya dan tidak terkait oleh orang yang tertentu. Dia mendapatkan upah karena profesinya, bukan penyerahan dirinya terhadap pihak lain. Contohnya insinyur atau pengacara. Kemudian yang ketiga, dasar syariah. Dasar syariah di akad ijarah itu ada tiga, menurut Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Menurut Al-Quran, yang artinya jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah mereka upah, dalam Quran surat At-Talaq ayat 6. Kemudian menurut Sunnah, berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar. Yang ketiga ada ijma'. Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan Nas'i dari Sa'id bin Abi Waqqas. Perlakuan akuntansi PSAK ED 107. Pada saat objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan ijarah yang berupa aset tetap mengacu kepada PSAK 16 dan aset tidak terwujud mengacu pada PSAK 19. Objek ijarah disusutkan atau diamortisasi jika berupa aset yang dapat disusutkan atau diamortisasi sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk aset sejenis selama umur manfaatnya atau umur ekonomis. Kebijakan penyusutan atau amortisasi yang telah dipilih untuk mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi di masa depan dari objek ijarah. Ilustrasi kasus, transaksi ijarah adalah akad sewa-menyewa barang maupun jasa. Contoh kasusnya adalah ijarah dalam kehidupan sehari-hari adalah transaksi sewa-menyewa atau rental mobil. Seiring berkembangnya transaksi keuangan syariah, beberapa jenis akad ijarah digunakan sebagai perjanjian dalam transaksi muamalah pada produk pembiayaan lembaga keuangan syariah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.